Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aprilia dari kelas E2 Metodologi Penelitian dengan NIM 2210543008. Baiklah, saya akan menjelaskan isi dari skripsi sampai dengan bab 1 yang telah saya buat yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik atau e-wallet sebagai alat transaksi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Alasan saya memilih judul ini adalah karena saya seorang mahasiswa dan saya sangat sering menggunakan aplikasi e-wallet atau dompet elektronik ini sebagai salah satu bentuk alternatif untuk pembayaran dan transaksi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempermudah semua jenis pembayaran yang saya lakukan. Baiklah, langsung saja ke latar belakang analisis pengaruh penggunaan uang elektronik atau e-wallet sebagai alat transaksi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma masyarakat dalam sistem transaksi. Perkembangan teknologi ini yang sudah modern telah mempermudah proses pembayaran atau transaksi dengan berbagai platform digital seperti adanya dompet digital, aplikasi pembayaran online, dan layanan transfer uang elektronik. Di sini saya akan fokus membahas tentang dompet elektronik atau e-wallet. Uang elektronik atau dompet elektronik atau biasa kita juga sebut dengan e-wallet adalah sebagai salah satu bentuk pembayaran digital yang paling populer dan menjadi alternatif pembayaran atau transaksi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk saya pribadi juga sudah menggunakan aplikasi alternatif ini dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Dompet elektronik atau e-wallet muncul dalam masyarakat dan membawa pengaruh yang signifikan dalam aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Seiring berjalannya waktu, uang elektronik atau e-wallet ini berkembang dengan berbagai jenis seperti adanya GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, iSaku, dan lainnya. Namun, fenomena ini telah memunculkan tantangan baru terkait dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Hal ini dikarenakan karena kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh e-wallet telah meningkatkan frekuensi dan jumlah transaksi, sehingga potensi mahasiswa untuk mengalami perilaku konsumtif yang berlebihan akan semakin besar. Karena mahasiswa tersebut akan jarang melihat riwayat transaksi, tapi tiba-tiba mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk transaksi online. Perilaku konsumtif yang terjadi di kalangan mahasiswa itu terjadi melalui banyak faktor. Salah satunya adalah faktor iklan, teman sebaya, dan ketersediaan produk yang lebih beragam menjadi pendorong konsumtif yang terjadi di kalangan mahasiswa. Elektronik atau e-wallet ini menjadi alternatif bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya karena untuk melakukan transaksi atau pembayaran dengan cepat dan mudah tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar maupun kecil. Jadi sangat menghemat waktu dan juga efisien dalam proses pembayaran. Dengan adanya perkembangan pesat pada teknologi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah membawa perubahan signifikan dalam aspek ekonomi di Indonesia. Uang elektronik atau e-wallet merupakan bentuk alternatif dari pembayaran atau transaksi yang sangat berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini adalah daftar 10 aplikasi e-wallet terpopuler di Indonesia. Yang diperoleh ini merupakan data terakhir hingga bulan Juni 2024 ini. Dan berikut adalah 10 aplikasi e-wallet terpopuler di Indonesia. Data ini diperoleh menurut persentase jumlah orang yang mendownload aplikasi tersebut. Dari grafik di atas bisa kita lihat bahwa GoPay sangat mendominasi penggunaan e-money atau e-wallet di Indonesia ya. Dengan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan e-wallet, secara keseluruhan hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya penggunaan teknologi pembayaran elektronik dalam masyarakat. Banyaknya penggunaan e-wallet di Indonesia terjadi dikarenakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan e-money atau e-wallet ini. Adanya integritas dan kaitan erat antara e-wallet dengan platform e-commerce seperti Shopee yang menggunakan alternatif pembayarannya dengan nama ShopeePay. Jadi orang-orang akan lebih mudah untuk membeli dan melakukan transaksi di dalam aplikasi Shopee karena Shopee sendiri sudah memberikan
alternatif pembayaran menggunakan Shopee Pay dengan banyak diskon. Makanya orang akan lebih tertarik menggunakan Shopee Pay untuk berbelanja di dalam e-commerce tersebut. Hal ini tentu menjadi kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi online yang bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan e-wallet. Faktor lain yang menyebabkan mengapa orang lebih banyak menggunakan e-wallet adalah dengan adanya promosi dan diskon yang dipromosikan oleh penyedia e-wallet. Bentuk promosi ini bisa saja dengan cashback, diskon atau voucher, dan berbagai penawaran menarik lainnya yang dapat menjadi daya tarik si pengguna. Penggunaan e-wallet yang semakin meningkat akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Transaksi akan menjadi lebih efisien dan membantu munculnya peluang bisnis baru yang berbasis digital, serta masyarakat Indonesia akan lebih melek dalam perkembangan teknologi digital ekonomi di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani Indrawati, perkembangan teknologi finansial seperti e-money dapat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun, kita tetap perlu waspada terhadap potensi dampaknya terhadap perilaku keuangan masyarakat, terutama generasi muda. Sekarang sudah meningkatnya penggunaan e-wallet atau dompet elektronik, tetapi kita juga harus tetap melakukan pembayaran melalui cara yang tradisional atau cara yang manual, yaitu dengan tunai atau cash. Karena tidak dagang atau penjual memiliki layanan online untuk pembayaran atau transaksinya. Seperti pedagang-pedagang di pasar tradisional itu masih menggunakan metode pembayaran secara manual atau tunai atau cash. Jadi tidak pentingnya penelitian mengenai analisis penggunaan e-wallet di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dinamika konsumsi masyarakat modern. Penggunaan e-wallet telah mengubah kebiasaan belanja konsumen yang awalnya bergantung pada uang tunai, kini beralih menggunakan uang elektronik. Nah, tadi udah bahas tentang latar belakang, selanjutnya kita bahas tentang rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan uang elektronik atau e-wallet terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh penggunaan e-wallet terhadap frekuensi belanja mahasiswa. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh fitur cashback dan promo pada aplikasi e-wallet terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan uang elektronik e-wallet terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-wallet terhadap frekuensi belanja mahasiswa. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh fitur cashback dan promo pada aplikasi e-wallet terhadap perilaku pembelian impulsif mahasiswa. Terakhir adalah manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun metodologis. Adapun kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat teoritisnya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori konsumen, khususnya mengenai pengaruh teknologi digital terhadap perilaku pembelian. Yang kedua adalah manfaat metodologis. Penelitian ini dapat menghasilkan instrumen penelitian yang valid dan reliable untuk mengukur variabel-variabel terkait penggunaan e-wallet dan perilaku konsumtif. Sekian penjelasan dari saya mengenai skripsi sampai bab 1. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih kepada Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.